Selanjutnya, kalau senyawa binar logam dan non-logam, itu kita perlu tahu dulu bahwa senyawa ini tersusun dari ion positif atau disebut sebagai kation dan juga ion negatif yang disebut sebagai anion. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud kation dan apa yang dimaksud sebagai anion? Ya. Nah, perlu kita ketahui istilah ion itu sendiri ya. Jadi kalau kita punya yang namanya atom, katakanlah di sini saya punya atom di dalamnya, di dalam inti atom itu kan ada proton sama neutron ya. Katakanlah saya punya atom yang protonnya 3, neutronnya juga 3 gitu misalnya. Terus dikelilingi oleh apa nih? Inti atom tuh. Dikelilingi oleh elektron. Ya kan ini saya pakai model model atom Bohr ya. Kayak begini ya, nggak terlalu bagus lah nggak apa. Terus model atom Bohr itu kan ada beberapa lapis ya. Ini kulit pertama, nah ini anggaplah saya punya kulit kedua di sini ya. Tapi kulit kedua saya ini cuman ada satu elektron. Nah, ini disebut sebagai saya kasih nama atom X ya. Atom X ini bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Ya, karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Ya. Elektron ada 3, ya kan? Terus protonnya juga ada 3. Jadi jumlahnya sama, makanya sebutnya netral. Nah, suatu saat tiba-tiba nih elektron dari si atom X ini melepaskan dirinya gitu. Karena ada suatu hal yang lain ya. Alasannya apa nanti kamu belajar di kelas 11 ya. Lepas elektronnya. Oke, ketika elektron lepas, apakah jumlah elektronnya masih sama dengan jumlah protonnya? Tentu saja tidak ya. Nah, nanti kalau dia lepas, berarti kan nanti kalau lepas jumlah protonnya masih sama nggak? Sama dong, kan yang bisa berpindah tempat itu hanya elektron saja. Proton ini akan tetap ada di dalam inti, dia nggak kemana-mana, dia akan setia di situ. Ya. Elektron ini nanti yang akan lepas atau mungkin berpindah tempat. Nah, ketika orbit yang isinya hanya ada satu elektron ini aja, kalau si elektron itu lepas, otomatis orbit yang kedua ini hilang dong, tidak ada. Ya. Jadi hanya tinggal satu kulit, jadi lebih kecil gitu. Nah, sekarang coba dihitung jumlah protonnya berapa sekarang. Protonnya tetap 3, ya kan? Kalau jumlah elektronnya jadi berapa? Elektronnya tinggal 2, ya kan? Nah, berarti di sini jumlah jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, untuk atom yang baru saja mengalami pelepasan elektron dan kemudian jumlah elektron lebih banyak, maka ini namanya bukan atom X lagi, tapi namanya adalah ion X. X apa? Ion X plus. Kenapa X plus? Karena dia kelebihan proton. Protonnya lebih banyak nih. Memang sih disebutnya kelebihan proton, tapi bukan berarti protonnya berpindah. Yang berpindah tetap elektronnya lepas. Nah, karena elektronnya lepas, efeknya adalah kelebihan proton. Makanya disebutnya X plus. Kenapa X plus? Karena cuman kelebihan satu. 3 dan 2 kelebihan satu kan berarti ya. Bagaimana bila nanti ada kasus di mana si atom ini dia lepasnya itu 2 elektron nih, gitu. Nah, kalau lepasnya 2 elektron, maka yang tadinya dia X nanti akan menjadi X2 plus. Gitu. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai ion positif atau kation. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana bila kasusnya nanti berkebalikan? Nah, kebalikannya adalah, saya kasih contoh di sini, em, misal, saya punya atom. Ya. Saya punya atom, ini inti atomnya, saya kasih keterangan di sini aja karena gambarnya terlalu besar kalau saya gambar protonnya. Inti atom ini saya kasih dia punya protonnya itu ada 9, ya. Neutronnya juga ada 9 ya, katakanlah seperti ini. Kemudian dia dikelilingi oleh elektron-elektron. Ya. Elektron-elektronnya kulit pertama, terus di kulit kedua dia juga punya elektron. Tapi ada banyak. Ya. Di kulit kedua katakanlah dia punya 7 elektron. Ya. Dia punya 7 elektron. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5. Oh, kelebihan satu ya. Nggak ketemu ya. Kelebihan satu. Nah, ini nggak rapi ya. Dirapikan dulu aja. Sudah 34.
5, 6, 7. Oke. Nah, suatu ketika ada elektron, ya, elektron dari luar atau dari atom lain nih, tiba-tiba dia masuk gitu. Saya kasih bedain warnanya ya. Tiba-tiba ada elektron dari atom lain mau nimbrung gitu, masuk gitu. Atau ditangkap oleh si atom ini, elemen itu. Atau ditangkap, ditangkap. Nah, maka logikanya kan nanti ada perubahan jumlah elektron ya. Ada perubahan jumlah elektron. Ketika dia sudah mengalami penangkapan elektron, maka nanti jumlahnya adalah, kalau di inti atom nggak akan berubah kan jumlahnya, protonnya tetap ada 9, karena kan proton nggak bisa berpindah kemana-mana, neutronnya tetap ada 9 juga. Tapi nanti jumlah elektronnya berubah. Yang tadinya jumlah elektronnya ada 9 juga. Nah, setelah ada penangkapan elektron sebanyak satu elektron, maka jumlah elektronnya jadi 10. Nah, sekarang coba dilihat di sini. Jumlah protonnya dengan jumlah elektronnya lebih besar mana? Lebih banyak mana? Tentu lebih banyak elektron. Berarti dia mengalami kelebihan elektron. Kelebihan berapa dari 10 dengan 9? Kelebihan satu. Ya, jadi nanti namanya, yang tadinya ini atom namanya atom X, ya, ketika dia menangkap satu elektron, ya, harus saya, ya, dia menangkap satu elektron. Ini memang agak sedikit trouble ya ininya, kan ya. Ini warnanya berubah terus. Ketika dia si X, atom X ini menangkap satu elektron, ya, maka dia akan kelebihan satu elektron sehingga namanya X min. Tapi kalau si X ini menangkapnya dua elektron, menangkap dua elektron, maka nanti jadinya X2 min. Nah, inilah yang disebut sebagai ion negatif, ya. Ini yang disebut sebagai ion negatif atau dinamai sebagai anion. Oke, inilah yang membentuk senyawa biner logam dan logam. Adanya kation dengan anion. Nah, selanjutnya, ternyata dalam senyawa biner logam dan logam itu ada dua metode penamaan. Ya, pertama ada penamaan metode um, Lavoisier, dan metode Stock. Nah, yang berdasarkan IUPAC itu metode Stock. Ya, jadi kita pelajari yang metode Stock dulu. Ya, metode ini dirancang oleh, sesuai dengan namanya, ini pakai nama ilmuannya, Alfred Edward Stock. Dan pertama kali itu tahun, ya tahun segitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya metode Stock? Ini ada list nama-nama, daftar nama-nama ion. Ion positif atau kation dan juga ion negatif atau anion. Ya. Nah, coba kamu perhatikan di sini, untuk ion positif atau kation, ya, golongan 1A semuanya bermuatan plus 1 atau plus. Golongan 2A semuanya bermuatan plus 2, dan golongan lainnya itu bervariasi. Ya. Untuk unsur-unsur logam, ya, beberapa unsur logam memiliki variasi muatan. Muatan itu yang ada lambang plus dan minus di atas tuh ya. Nah, misalnya aja tembaga. Tembaga atau Cu itu punya dua variasi. Tembaga satu dengan tembaga dua. Untuk Cu plus, berarti kan dia muatannya plus satu. Kita namai sebagai tembaga satu. Kalau Cu2 plus, karena dia 2 plus, namanya tembaga dua. Kemudian Sn2 plus, timah. Karena dia 2 plus, jadi namanya timah dua. Tapi kalau Sn4 plus, karena dia 4 plus, jadi namanya timah empat. Jadi angka Romawi yang ditulis setelah nama unsurnya ini sesuai dengan jumlah muatannya. Ya. Dan penulisan antara nama unsurnya dengan angka Romawi ini tidak pakai spasi langsung. Misalnya, timbal 2, timbal, buka kurung, Romawi 2, tutup kurung. Tidak pakai spasi. Ya, ini menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang kamu gunakan sehari-hari. Tapi kalau kamu orang bule, kamu orang Amerika, orang Eropa, mau pakai bahasa Inggris, ya berarti pakai bahasa Inggris. Bukan pakai bahasa Latin, pakai bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesia. Ya. Nah, untuk ion negatif atau anion, ini ada kelompoknya sendiri. Untuk golongan 7A, semuanya bermuatan min satu. Ya, untuk golongan 6A, muatannya adalah min 2. Golongan 5A ada nitrida, fosfida, itu muatannya min 3. Ya, golongan 4A dan 3A itu nanti masuknya yang tadi, senyawa biner non-logam non-logam. Ya.
Nah, sekarang coba kita latihan latihan dulu nih, latihan untuk senyawa biner metode stok. Oh, coba yang pertama, ya ini ada contoh yang pertama ada contohnya tadi garam dapur. Kenapa namanya NaCl? Nah, tadi kan syaratnya adalah bahwa apabila muatan dari kedua ion ini dijumlahkan, dia harus menghasilkan muatan nol. Ya, kan sesuai dengan aturan IUPAC bahwa yang di sebelah kanan itu ion non logam, yang di sebelah kiri itu ion logam. Ya, yang mana kalau logam ini dia bersifat positif, ya. Ini dalam konteks tanda senyawa ya. Mungkin ada yang sudah belajar lebih lanjut, konteksnya tanda senyawa. Ion logam positif, ion non logam ini negatif atau anion. Ya. Kemudian tadi yang ion positif itu disebut sebagai kation. Nah, kalau kamu lihat Na ini kan golongan satu ya, berarti dia berasal dari ion yang namanya Na plus atau ion natrium. Kan? Untuk Cl ini berasal dari golongan 7A kan? Artinya dia punya muatan min satu yang disebut sebagai klor. Klor apa? Klorida, karena kan dia harus akhiran ida. Oh, nah, jadi namanya apa? Namanya adalah natrium klorida ya. Natrium klorida. Begitu, tinggal gabungin aja namanya. Nah, jadi nggak usah pakai angka-angka Yunani lagi. Selanjutnya, saya misalnya punya di sini Fe2O3. Apa namanya? Ya, kita breakdown dulu ya. Ini untuk yang ion negatifnya terbuat dari apa? Tersusun dari apa? Tuh, dia adalah oksida. Oksida ya. O2 min. Dia punya muatan min 2. Sedangkan untuk ion positif, jadi kita breakdown dari sebelah kanan ya. Jadi kalau untuk senyawa biner logam-logam, kita analisis dari sebelah kanan, dari yang anionnya dulu. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kation ini kan Fe. Coba kamu cek di tabel Fe ada berapa variasi? Ada dua variasi kan? Nah, besi itu bisa ada yang besi 2 plus, Fe2 plus, ada juga yang Fe3 plus. Nah, kalau kamu menelaah dari yang kationnya dulu, kamu akan bingung. Untuk yang masih baru pemula, baru awal belajar, kamu akan bingung. Ini Fe2 plus atau Fe3 plus ya? Nah, untuk memudahkan, kamu telaah dari yang anionnya dulu nih. Kalau anion kan udah pasti ya nggak ada yang bervariasi. Oh, cuma satu macam. Kalau ini Fe dua macam. N cuma satu macam. Di sini Pb ada dua macam. Nah, jadi anionnya dulu. Kalau anion udah pasti. Kalau oksida pasti O2 min. Sudah pasti dia hanya ada muatannya min 2 saja. Nah, sekarang telaah jumlahnya. Jumlahnya ini O-nya ada 3. Ya kan? O-nya ada 3, terus kemudian Fe-nya ada 2. Ya. Fe-nya ada 2. Berarti kalau O-nya ada 3, berarti muatan min 2 ini dikalikan dengan 3. Gitu. Karena ada 2, kok 2 sih? Oke, aduh. Karena ada 3 buah ion oksida, maka kita kalikan muatannya dengan 3. 3 kali min 2 adalah min 6. Nah, Fe-nya kan ada 2 ya. Berarti ada 2 buah ion Fe yang kita belum tahu nih ion Fe-nya Fe apa? 2 plus atau 3 plus. Tapi kan kamu ingat syarat di senyawa biner logam dan logam bahwa apabila kedua ini kita jumlahkan, maka hasilnya harus nol. Nah, kira-kira berapa? Nah, berarti kan ini kita sudah bisa tahu ya bahwa berapa ditambah min 6 hasilnya nol, pasti plus 6. Pertanyaannya adalah Fe berapa yang menghasilkan plus 6 bila dikali 2. Ini aljabar ya, pasti ini plus 3. 2 kali plus 3 plus 6. Jadi kita ketemu nih, bahwa ternyata Fe-nya adalah Fe3, supaya dia bisa 0. Nah, kalau Fe3, berarti namanya apa tuh? Nah, oke, Fe3 itu adalah, Fe3 itu adalah besi 3. Besi 3 apa? Besi 3 oksida. Tinggal kita tulis aja di situ. Ya, besi 3 oksida. Ya, karena masih ada selat tadi ya sebenarnya ya. Ini belum saya unjukin tadi, bahwa harus 0 jumlahnya. Mohon maaf, belum saya sekarang. Nah, jadi seperti itu untuk ternama senyawa biner, logam, non-logam. Nah, untuk senyawa biner logam non-logam, itu aja simpelnya ya. Jadi harus 0 jumlahnya. Dengan cara kamu telaah dulu anionnya, baru setelah anion kamu tahu, baru kamu telaah kationnya. Nah, ini tadi kan metode stok ya. Bagaimana dengan yang metodenya metode Lavoisier? Metode Lavoisier itu sama caranya dengan metode stok, hanya
kita nggak pakai nama bahasa Indonesia. Jadi Fe itu bukan disebut sebagai besi, tapi pakai nama Latin. Nama Latinnya Fe itu kan ferrum. Tapi kalau dia Fe2+ yang lebih kecil, berarti diganti jadi ferro, kasih O. Kalau Fe3+ feri. Timbal. Timbal itu bahasa Latinnya kan plumbum. Tapi untuk timbal 2+ kan lebih kecil ya 2 doang gitu. Dibandingkan timbal 4+ 4. Yang 2+ berarti plumbo, yang 4+ berarti plumbi. Lebihnya sama dengan yang metode stok ya. Contoh deh. Contohnya misalnya tadi, kita kan tadi udah punya Fe2O3. Kalau nama metode stoknya kan tadi besi 3 tidak. Nah, maka nama metode Lavoisier-nya bukan besi 3, tapi apa? Yakni adalah, nah kalau besi 3 kan besar ya, 3 berarti Ferri oksida. Bagaimana bila dia FeO saja? Kalau FeO saja kan berarti besinya bukan besi 3, tapi besi 2. Besi 2 apa? Besi 2 oksida. Nah, untuk metode Lavoisier-nya, besi 2 itu kan ferro, berarti ferro oksida. Udah deh, begini saja, simpel. Jadi seperti itu untuk metode Lavoisier, cuma diganti nama unsur yang bervariasi. Ya, ini hanya berlaku pada unsur-unsur yang bervariasi. Ya, unsur-unsur yang punya variasi nggak pakai angka Romawi 2, 3, 1, 4, dan sebagainya, tapi pakai nama Latin yang diubah. Sayangnya memang dia tidak efektif untuk yang punya lebih dari 2 variasi. Misalnya mangan, ada mangan 2, 3, 4, 6, dan 7. Kan nggak ada nama latinnya yang bervariasi ya. Jadi ini hanya berlaku untuk unsur yang terbatas. Karena keterbatasan ini, maka IUPAC tidak menyarankan. IUPAC lebih menyarankan metode stok. Ya. Oke, untuk penamaan senyawa biner sampai di sini. Untuk cara nama senyawa poliatomik kita bisa lihat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan bisa membantu pemahaman lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa.